Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita bersyukur pada Allah yang masih memberikan banyak hal pada kita, memberikan sehat, memberikan kuat, memberikan sadar diri kita melaksanakan amal soleh. Karena tanpa izin dan ridho Allah, tidak mungkin kita bisa beraktivitas hidup di dunia ini. Maka kita wajib mensyukuri atas nikmat-nikmat yang sangat banyak ini. Yang kedua, semoga sholawat dan salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, yang telah menuntun kita melaksanakan al-Islam rahmatan lil alamin. Semoga kita nanti di yaumul qiyamah mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebentar lagi kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia yang telah melaksanakan ibadah haji, maka mereka akan melaksanakan hal-hal yang terkait dengan ibadah haji. Termasuk dalam ini dia akan melaksanakan rukun haji. Kaum muslimin, haji bukan sekedar ibadah fisik. Setiap rukun mengajarkan pada kita untuk mengajarkan pembebasan diri kita dari syirik atau menyekutukan Allah, baik syirik teologis maupun syirik sosial, dan meneguhkan tauhid sejati yang membebaskan jiwa kita dari ambisi-ambisi dunia dan ambisi jabatan atau ketergantungan dunia yang telah menyebabkan terkadang kita berkompetisi dengan cara yang tidak sehat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, haji adalah panggilan Allah, sebagaimana dalam kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sesungguhnya segala nikmat dan puji hanya milik-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan tidak ada sekutu bagi-Mu. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin dan muslimat melaksanakan ibadah haji, mereka berkumpul dengan menggunakan pakaian yang sama, menghadap arah yang sama,
mengucapkan kalimat yang sama, yaitu kalimat talbiyah. Inilah sebuah puncak spiritual seorang hamba yang telah menyambut panggilan Allah, penuh dengan kesadaran bahwa hanya Allah lah zat yang satu-satunya yang layak disembah. Kaum muslimin, kalimat talbiyah yang dikumandangkan oleh para jamaah haji ini bukan hanya sekedar ritual. Talbiyah adalah ikrar pembebasan diri dari segala bentuk syirik, membersihkan ketergantungan dari selain Allah, baik harta kekuasaan maupun pujian dari manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setiap rukun yang dilakukan oleh para jamaah haji ini paling tidak merupakan simbol-simbol penguatan tauhid yang luar biasa. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yaitu ihram. Ihram adalah pakaian yang wajib dikenakan kaum muslimin dan muslimat yang berhaji. Dengan berihram, dia akan melepaskan segala atribut duniawi, menandakan bahwa identitas tertinggi seorang muslim adalah sebagai hamba Allah, bukan hamba gelar, bukan hamba jabatan, apalagi hamba dunia yang fana. Yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah, tawaf. Tawaf adalah perjalanan mengelilingi Ka'bah. Ini adalah simbol tauhid dan kiblat seluruh umat muslim. Dalam gerakan ini, jamaah menempatkan Allah di pusat kehidupannya. Yang ketiga, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sa'i. Ini adalah lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwa. Ini mengenang perjuangan Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim, yang telah menggantungkan hidupnya sepenuhnya hanya kepada Allah. Kemudian yang keempat, yaitu wukuf di Arafah. Dan wukuf di Arafah merupakan puncak ibadah haji. Al-haju Arafah. Haji adalah Arafah. Tanpa wukuf, maka ibadah haji tidak sah. Kaum muslimin, wukuf adalah pengakuan total, tunduk dan berserah. Inilah momen pertemuan hamba dengan Sang Khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha segalanya. Yang kelima, kaum muslimin, melontar jumroh atau melempar jumroh. Ini adalah simbol perlawanan syirik, hawa nafsu, dan tipu daya setan. Keseluruhan proses ini mendidik umat Islam untuk mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan, niat, perilaku, realitas hidup, dan bahkan harapan, cita-cita yang akan datang pun, semua biar sukses kita tetap hanya bersandar pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tauhid adalah sumber ketenangan dalam kehidupan, as-sakinah. Hamba yang meyakini bahwa hanya Allah sumber rezeki, hanya Allah sumber kekuatan, hanya Allah sumber keselamatan,
yang akan membebaskan diri dari ketakutan, kecemasan, terlebih iri, dengki, dan juga dari kerakusan dunia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tauhid membebaskan dominasi dari nafsu dan tekanan sosial. Karena dengan keyakinan yang kuat hanya kepada Allah Azza wa Jalla, seorang manusia dia akan dimampukan oleh Allah untuk menjalani kehidupan ini, tentunya hanya dengan yakin, tunduk, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan ikhtiar maksimal yang kita lakukan. Seorang muslim yang bertauhid, dia akan dekat dengan Allah, dia akan terhubung dengan Allah yang maha kuasa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, makna talbiyah yang kami kumandangkan di depan ini bukan sekedar ucapan lisan, namun talbiyah yang kita lakukan ini adalah melainkan juga ikrar batin. Kita menolak semua berhala-berhala modern yang menjadikan kita terbuai dan bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah, seperti uang, jabatan, dan popularitas. Inilah yang harus kita jauhkan dari diri kita. Insya Allah dengan bertauhid yang benar dalam hidup ini, dalam semua aspek kehidupan ini, kita akan mampu meraih dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan atas izin dan ridha Allah. Uang, jabatan, popularitas boleh kita mencapai, tetapi harus dengan cara-cara yang benar, dengan cara tauhid yang benar. Jangan sampai kita meraih itu semua dengan cara-cara yang batil, yang menyebabkan kerusakan tauhid kita kepada Allah. Kaum muslimin, hanya bertauhid dengan benar, kita akan mampu meraih kesuksesan hidup. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalimat talbiyah ini juga bisa dikatakan sebuah syahadat yang dihidupkan. Jadi bukan sekedar dihafalkan haji atau jamaah haji ketika dia berhaji, namun di mana saja syahadat kita diuji melalui gerakan, melalui kesabaran, dan melalui keikhlasan yang luar biasa. Seorang hamba yang bertauhid tidak akan berlaku menindas yang lemah, tidak akan mengambil hak yang bukan haknya, apalagi hak-hak yang batil dia akan jauhkan, karena sadar semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, satu misal bertauhid dengan benar. Ketika kita menjadi seorang pedagang, kita tidak akan menipu pembeli. Ketika kita menjadi petani, kita akan bertani dengan benar. Kita tidak akan mencuri hak-hak tetangga kita atau hak masyarakat. Ketika kita menjadi abdi negara, kita melaksanakan amanah dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Inilah cara bertauhid dengan benar. Oleh karena itu, kaum muslimin, haji telah mendidik kita untuk menjadi hamba yang berserah diri kepada Allah. Maka sepulang dari tanah suci, kaum muslimin harus memiliki
jiwa yang merdeka. Merdeka dari rasa takut kepada selain Allah. Merdeka dari ambisi yang berlebihan pada dunia. Dan merdeka pada ketergantungan pada pujian manusia. Inilah ibadah haji. Inilah makna haji yang sesungguhnya. Insya Allah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ketika kita bisa melaksanakan haji dengan landasan bertauhid dengan benar, maka haji kita akan jadi haji yang mabrur. Jika kita umroh kita menjadi umroh yang mabrur. Semoga para jamaah haji tahun ini semuanya dimudahkan oleh Allah dalam segala rukun-rukun dan sunnahnya, termasuk wajibnya. Dan mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur. Yang belum berhaji, semoga Allah panggil untuk berangkat haji atau umroh. Dan yang sudah, semoga juga masih diberi kekuatan untuk berhaji atau umroh di tahun-tahun yang akan datang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah. Demikian selintas tentang ibadah haji kita yang terkait dengan pemurnian tauhid kita pada Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk bertauhid dengan benar, sehingga nanti kita termasuk orang yang selamat, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bagi saudara-saudaraku seiman seperjuangan yang NO, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq, bagi yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NO wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.